Ini sebelum majelis kita tutup, dari kami perkenankanlah untuk menyampaikan sebuah laporan pertanggungjawaban terkait keuangan pendanaan rebana di PPK Cak. Jadi makai disimak laporan pertanggungjawaban ini kita pertanggungjawabkan sebab terkait dengan pendanaan keorganisasian ini kita berasaskan atas dasar keterbukaan. Jadi dari mana dari mana dana ini masuk, kemudian kita keluarkan untuk apa saja. Nah, ini kita lengkapi keterangan serta jumlah dan dilengkapi dengan kwitansi yang autentik, tidak dibuat-buat. Langsung saja. Ini untuk urusan keorganisasian adalah urusan sukarela dan peduli infak. Bidang keorganisasian dari bidang bendahara dan pengkaderan, kemudian unit organisasi dari bidang bendahara dan pengkaderan juga. Terus kemudian bendahara pengeluaran ternama atas nama Bidang Asidki. Kemudian pengguna anggaran, karena anggaran ini awal mula kita bagikan sebuah proposal itu adalah untuk membeli satu set dana. Ini untuk pengkaderan anak-anak sasarannya. Ini yang pengguna anggaran adalah Muhammad Faisal Rizkilillah sebagai pembina rebana. Adapun format daripada proposal yang kita edarkan itu seperti yang sudah tercantum dalam, meskipun kecil, ini adalah format asli yang kita sebarkan. Ini yang menerima sebaran proposal ini itu yang pertama adalah TKI peduli. Dalam artian TKI yang berasal dari wilayah Aram-Aram ini kita berikan PDF-an kemudian kirimkan kepada para TKI, dan kemudian para donatur yang ada di kisaran Kabungsari dan Aram-Aram. Adapun daftar dana masuk dari para donatur, dengan semua bisa lihat bahwasanya pada tanggal 1 September 2021 diterima dari Ibu Heni Pratiwi sebesar Rp604.167. Ini dari TKI Singapura. Kemudian Tuan Pakcik ini pas tanggal 4 September 2021 mentransfer Rp312.500. Kemudian beliau Tuan Pakcik kurang marem transfer lagi tertanggal pada 5, yaitu hari Ahad. Itu tidak baik-baik ditambahi 3 kali lipatnya dalam jumlah Rp1 juta. Alhamdulillah sekali. Ini di luar dari dugaan. Kalau target dari kami menyebarkan proposal ini hanya paling 3 juta atau 3,5 juta. Dan alhamdulillah nyata pada tanggal 5 September kembali itu mendapat transfer dari Rizky Amalia sebesar Rp500.000, dan dari Muhammad Sarifuddin ini TKI Jepang Korea, ini TKI Korea mentransfer sebesar Rp1.047.200. Ini dalam nah, ini transferan sambil mereka untuk nominal terus yang masuk dalam rekening ini seperti ini. Terus kemudian tanggal 6 September itu mendapat transferan dari Bapak Supriyono, ini TKI Malaysia. Ini TKI Malaysia mentransfer Rp2 juta. Terus kemudian kakaknya beliau, yaitu kakaknya Bapak Supriyono, itu tergugah hatinya dan alhamdulillah ikut mentransfer sebesar Rp3 juta. Rp3 juta.
Ya, alhamdulillah gitu. Berkait jenengan sedanten. Terus kemudian dari Siti Akilah niki sebesar Rp100.000. Terus kemudian tanggal 9 September 2021 niku dari Ibu Nelly. Ibu Nelly niku TKI Singapura kalau tidak salah. Niku sebesar Rp200.000. Terus kemudian Ibu Delia TKI Singapura juga niki Rp200.000. Terus kemudian input bendahara masjid. Kenapa kok ada input bendahara masjid? Sebab kemarin-kemarin niku dari takmir masjid itu sempat ngomong kepada saya kepengen membeli teratak gas. Nah, teratak nih loh. Anggaran pinten bendahara masjid itu mau gadah anggaran pinten. Apa nih? Katanya Rp1.420.000 baru demikian. Baru segitu. Baru mendapatkan Rp1.420.000. Akhirnya kalau nyebar proposal, minat daripada donatur pun juga tinggi, mendapatkan dana yang cukup lumayan. Akhirnya saya lobby lagi ke sana, lobby lagi ke takmir masjid. Saya sampaikan, ini umpamane cak enom kok batu 5 juta pripun. Alhamdulillah dapat sambutan baik daripada takmir masjid. Dari organisasi menyumbang 5 juta, kemudian saya lobby ke Rembes. Ini Rembes itu tukang las, pembuat teratak itu katanya satu set itu 7.700.000. Harga awal itu 8.400.000, kemudian tinyang, akhirnya turun sampai 7.700.000. 7.700.000 nih. 7.700.000, kemudian dari sini dari pemuda menyumbangkan 5 juta, yang 2.700.000 kita minta dari bendahara masjid. Kemudian ternyata setelah RPJ saya susun, terus saya fotokopi, saya print, saya fotokopi, ternyata kok minatnya masih ada lagi. Nanti kemudian ada catatan kaki dengan suratan tangan langsung. Alhamdulillah mendapatkan dana kembali. Dari pertama Ibu Rohmi sebesar Rp50.000, kemudian Ibu Jatun sebesar Rp200.000, terus kemudian Pak Duler di Kubunsari menyumbang Rp500.000, kemudian Saudara Mindang TKI Jepang, TKI Jepang itu menyumbang Rp500.000, kemudian Bapak Kiai Norkosin baru tadi sore itu menyumbang Rp200.000, alhamdulillah. Sehingga pendapatan dan masuk yang sudah saya sebutkan tadi itu terjumlah Rp13.111.867. Nah, ini pelesat di luar dugaan sementara itu 3,5, ternyata bisa mendapatkan Rp13.111.867 niku. Semoga apa-apa yang sudah disumbangkan para beliau-beliau donatur yang sudah menyumbangkan diberi balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun daripada bukti-bukti transaksi dana masuk itu bisa Anda silahkan lihat. Itu ada pertama transfer sumit dari 604.167 itu dari Nenek ini, kemudian kwitansi 2 dari Pak Ci, kwitansi 3 dari Pak Ci, kemudian transaksi gambar 4 itu dari Muhammad Syarifuddin, kemudian kwitansi dari Ibu Suriatun, Supriyono, kemudian Ibu Rohmi, kemudian Siti Akila, Ibu Nelly, kemudian Ibu Delia. Adapun kwitansi yang tidak dicantumkan itu adalah penerimaan uang secara langsung. Apabila Anda kurang percaya, bisa silakan hubungi yang bersangkutan. Nonton gitu, Pak Kusir? Nah, untuk daftar belanja dari sekian dana Rp13.111.867 yang sudah terkumpul, itu kemudian kita tasarufkan pertama hari Ahad 5 September 2021 itu melakukan transaksi pembelian satu set perdana yang melakukan transaksi itu adalah saudara Muhammad Faisal Rizkilillah. Dan itu jumlah harga satu set perdana itu Rp2.800.000 dan alhamdulillahnya
Redana sudah terkirim dalam keadaan selamat dan sudah langsung bisa digunakan untuk latihan para anak-anak. Terus pada Rabu 7 September 2021 itu melakukan transaksi, saya sendiri itu melakukan transaksi pembelian satu set teratak dengan harga 7.700.000. Kemudian pembelian banner niki seharga 200.000. Niki terus terang mawon Pak Bos nggih. Niki aslinya banner 170 yang 30 kanggo bensin. Kanggo bensin soalnya oke mriko yen kendal wetan. Terus pembelian spidol kalian papan tulis. Kenapa kok ada papan tulis spidol? Jadi dari organisasi Putra niku merekrut para remaja-remaja putri ini supaya mengikuti pengajian. Yang dikaji itu adalah pertama Risalatul Mahir, itu wajib bagi remaja putri. Kemudian ilmu nahwu, kemudian kitab irang. Ini yang mengajar Zulfa dan Masjid Arab-Arab. Jangan ada adik kelas 5 SD, kelas 5 SD, kelas setunggal kok kepengen dari naos, monggo dari naos dan Masjid Al-Ma'la pendak bakdo asal tiap hari. Adik-adik ini kan naos menurut. Kemudian surat menyurat sebesar Rp60.000. Jadi jumlah pengeluaran seluruhnya itu adalah Rp10.826.500 perak. Nah, sehingga kalau dikurangkan dari penjumlahan dana masuk dikurangi penjumlahan dana belanja, yaitu Rp13.113.867 niku dikurangi 10.826.500 perak, itu masih sisa dana Rp2.251.367 rencana dibelikan salon. Kagem nopo salone nak kok selamatan men boten yileh-yileh men mandiri. Ngoten nggih, setuju napa mboten? Setuju. Niku pertanggungjawaban kwitansi bisa dilihat di halaman paling terakhir, pertanda bendahara Mikdam As-Sidqi. Niki tanda tangan boten asli Mikdam As-Sidqi. Niki tak tanda tangan kula. Nah ini lah tanda tangan piyambak iki kula. Soalnya namanya Sidqi itu sibuk, jadi tak tanda tangan. Kami kerentan pertanyaan nanti sakit Mbak. Terus niki sedikit informasi lagi ya. Kira-kira nih